ke orang-orang itu. Tiba-tiba kemudian karena mungkin si terlapornya ke Mustika Magelang ini tidak punya uang untuk mengembalikan kerugiannya, dikaitkanlah dengan klien saya karena dulu uang yang dipinjam itu dari bank, dari koperasi dibuat untuk membayar utang ke klien saya. Tahu nggak apa? Klien saya disuruh mengembalikan kerugian KSP Mustika Magelang itu 550 juta. Karena klien saya terlihat sudah sangat diremukkan di sini, disuruh lagi dia membayar 216 juta untuk biaya RJ katanya. Aduh, Mustika Magelang, kamu itu benar-benar sangat istimewa di Magelang kota ini. Benar-benar. Sudah hampir 6 bulan klien saya dicoba dikaitkan, tapi klien saya menolak tegas karena tidak ada kaitan. Disitulah, ingat, disitulah klien kami, Mas Bima ini dibawa ke satu ruangan di Polres ini. Disitulah dia menerima pernyataan dari Kasat Reskrim. Kalau kamu tidak menyerahkan uang itu, ada banyak baju tahanan yang akan saya pakaikan ke kamu. Tidak ada daya ke klien saya lagi, sehingga 550 juta itu harus ditransfer. Nah, dan ditambah lagi biaya RJ 216 juta. Ternyata kami ketemukan lagi kemudian, katanya ada lawyer yang mendampingi klien saya ini dulu, ya, tidak memberikan pembelaan apapun sama sekali. Bahkan saya yang sekarang dan tahu setelah uang itu berpindah dan artinya berhasil mereka ambil dari klien saya ke Koperasi Mustika Magelang, kuasa hukumnya langsung mundur. Oke, bayangkan, saya kira etika seperti ini sangat buruk. Pesan saya kepada lawyer adalah dosa paling biadab atau paling busuk seorang pengacara ketika sudah mengkhianati kliennya. Oke, herannya lawyer klien saya ini awalnya tidak ada honor, tidak ada honor pengacara. Barulah kita ketahui bahwa ternyata diduga bahwa tujuan itu adalah objek pemerasan ini. Yang terbukti pemerasan katanya hanya satu, yaitu Dwi Afandi kalau nggak salah namanya. Dia adalah seorang anggota biasa. Padahal yang dilaporkan ke Propam itu adalah Kasat Reskrim dan Kanit Aji. Kanit Aji itu berkali-kali disampaikan oleh klien kami, ini bertanggung jawab secara hukum, disampaikan klien kami Mas Bima. Dialah yang langsung menerima 25 juta itu di salah satu kafe veranda. Yang 30 juta itu diterima oleh Dwi Afandi, diambil ke rumahnya, dan 2 juta. Anehnya, si Afandi ini katanya dia akan diadili atas penerimaan uang yang 25 juta. Padahal Dwi Afandi ini tidak pernah menerima 25 juta. Kok malah dia mengakui diterimanya, padahal bukan dia yang menerima, justru Kanit dia. Ini menurut klien kami Mas Bima. Rasa-rasanya kemarahan kita di Polres Magelang Kota ini sudah di titik darah penghabisan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pengacara, izin terkait dengan nanti adanya sidang yang akan dilaksanakan, sidang etik ya Pak Pengacara. Apa harapan Pak Pengacara ataupun harapan klien yang disampaikan ke Pak Pengacara selaku? Yang pertama, saya benar-benar marah sekali mendengarkan tadi saya baru konfirmasi dengan Kasih Propam bahwa katanya atas pemeriksaan dari Propam Polda itu yang cukup bukti untuk disidangkan hanya Dwi Afandi. Sudahlah, negara ini negara kalian sendiri. Kalau menurut saya, kalau hanya demikian lebih bagus tidak disidangkan. Padahal yang menurut klien kami berperan paling utama atas kejadian ini Kasat Reskrim. Karena Kasat Reskrim yang menyatakan kepada klien kami ancaman tadi. Kalau bukan ancaman itu, tidak akan ada penyerahan uang dari klien kami. Informasinya bahwa Kasat Reskrim ini pernah mengakui bahwa dia tidak mengetahui terkait dengan RJ tersebut. Kan begini, terkait RJ ini RJ baru pernah terjadi di seluruh Indonesia. Bapak Kapolri, mohon dengar ini. Bayangkan di Polres Magelang Kota ini bisa terjadi RJ, ya, yang menanggung kerugian, yang disuruh menanggung kerugian bahkan menanggung biaya RJ itu saksi. Tidak ada kaitan dengan perkara. Di mana-mana RJ itu antara pelapor dan terlapor. Ini malah yang menanggung semua kerugian itu adalah klien saya. Tidak ada statusnya. Bahkan di RJ itu saya lihat di hasil yang dibuat di hasil perdamaian itu
nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 klien saya. Tidak ada satupun identitasnya sebagai apa. Apakah sebagai pelapor, apa. Ternyata saya ketahui kemudian. Saya kira yang menyusun itu sangat cerdas banget. Saya angkat jempol hebat kepada Polres Magelang Kota. Apa jempol saya? Oke? Saya bertanya kepada Kasat Reskrim supaya itu lanjutkan perkara. Kami menolak RJ itu. Lalu dia dengan entengnya bilang, ya prosesnya sudah selesai, kalau mau mengajukan ya majukan aja ke pra-peradilan. Sejak kapan proses RJ bisa proses apapun bisa diperadilan oleh orang yang bukan pihak? Lah klien saya disuruh membayar 716 juta itu tapi bukan pihak. Sejak kapan saksi bisa memperadilan putusan surat dari Polres? Itulah pintarnya di sini. Jadi ternyata mungkin sudah disusun sampai awal. Kalau ada perlawanan supaya tidak ada ruangnya, maka dia bukan terlapor, dia apalagi pelapor, dia bukan pihak. Lalu bagaimana dia mau memperadilan? Hebat untuk Polres Magelang Kota. Baik, Pak Pengacara, pertanyaan terakhir, apakah di sini juga akan dilaporkan secara pidana umumnya? Kami sudah melaporkan dan sudah ditangani di Subdit 2 Polda Jawa Tengah. Waktu bertemu dengan Pak Kasubdit, kami ditanyakan. Setelah kami uraikan kronologis ini, Pak Kasubdit sampai mengetok meja dan mengaku sudah geram. Dia bilang, kamu kan Mas Bima tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara ini. Lalu kenapa kamu mau mengeluarkan uang? Ditanya, lalu dijawab klien kami, sudah 6 bulan, sudah berkali-kali diarahkan klien saya ini untuk membayar itu. Dan klien saya hanya menjawab, saya selalu menolak. Tapi ketika Pak Kasat Reskrim Polres Magelang Kota membawa kami ke sebuah ruangan, kalau kamu tidak serahkan uang itu, ada banyak baju tahanan yang akan saya pakaikan ke kamu. Disitulah dia menyerahkan. Pak Kasubdit di Polda Jateng geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan dia berjanji dan bersumpah akan membuat perkara ini secara lurus, dan dia akan berjanji memanggil semua termasuk Kasat Reskrim dan kanan-kanan. Baik, untuk poinnya Pak Pengacara, izin, apakah memang ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini? Tidak sampai mati saya akan perjuangkan. Baik. Apa yang dialami oleh Mas Bima benar-benar menginjak-injak harga diri yang menurut saya, intinya ingat ya, klien saya Mas Bima ini Polres Magelang Kota yang begitu mulia. Ada banyak foto Pak Kapolres itu, silakan ambil. Begitu mulianya mereka semua. Di Polres inilah klien kami menjadi objek pemerasan secara gila-gila. Catat omongan saya. Baik. Kalau ini tidak dibuka seterang-benderang, saya tidak akan pernah diam. Di Polres inilah klien saya menjadi objek pemerasan secara gila-gila atas perkara yang terjadi di sini. Baik. Dampak psikologisnya saat ini klien Bapak seperti apa? Klien saya Mas Bima benar-benar merasa dihancurkan akibat ulah mereka di sini yang dialami klien saya. Saya sudah bertemu Pak Kapolres. Saya sudah berkirim surat ke Pak Kapolres supaya, dan surat Kapolres jelas jawaban Pak Kapolres ini saya bacain langsung. Entah apa sampai sekarang belum dijawab juga. Baik. Ini surat saya Pak Kapolres ya. Saya kirim surat. Baik. Tidak lanjut itu laporan, tidak ada RJ. Sampaikan sih. Mohon waktu Bapak untuk suratnya masih kami pelajari, akan segera akan hubungi lebih lanjut. Tidak ada dihubungi sampai sekarang. Pak Kapolres tidak bisa dihubungi. Baik. 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 Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Pengacara atas waktunya. Siap. Selamat berjuang, sukses Selamat selalu. berjuang. Ya. Siap, salam keadilan Pak. Saya minta dukungan semua, bahkan semua masyarakat Magelang, Baik. khususnya kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, beberapa orang dari Polri telepon saya terhadap kasus ini. Baik. Dan saya sudah terangkan, semua merasa peristiwa yang dialami klien saya benar-benar memang tidak seharusnya terjadi. Baik. Mereka menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Salam keadilan. Salam keadilan.